Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis data kualitatif dan kuantitatif. A. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka. Misalnya berupa narasi, teks gitu ya. Itu adalah data-data kualitatif. Sedangkan untuk data kuantitatif berupa informasi yang bisa diukur, dihitung dan dibandingkan pada skala numerik. Jadi kalau kualitatif non numerik, kalau kuantitatif itu ciri khasnya adalah berbentuk skala numerik. Teknik analisis data terbagi ke dalam dua bagian, yakni analisis kualitatif dan analisis data kuantitatif. Jadi berdasarkan datanya. Nah, kita tahu bahwa data-data dari data kualitatif itu bisa didapatkan dengan menggunakan instrumen wawancara, FGD atau focus group discussion, observasi, pencatatan. Nah, itu adalah sebagaimana bab sebelumnya untuk instrumen-instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, sehingga hasil dari pengambilan datanya atau informasinya itu berbentuk deskriptif gitu ya. Beda halnya dengan data atau kuantitatif ya, data kuantitatif. Maka instrumen yang digunakan bisa menggunakan kuesioner, tes, wawancara, observasi, review dokumen dan lain sebagainya. Nanti dari hasil pengambilan data itu kemudian menghasilkan data-data yang dapat diukur berbentuk numerik gitu ya. Maka berdasarkan hasil ya pengambilan data di lapangan baik kualitatif dan kuantitatif, setelah itu barulah dibuat analisis data dari masing-masing tipe datanya itu. B. Kita fokus pada analisis data kualitatif terlebih dahulu, yaitu analisis data kualitatif menurut Sirajuddin Soleh 2017 adalah proses pencarian dan penyusunan yang sistematis informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, unit-unit, kemudian melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Jadi itu adalah pengertian dari analisis data kualitatif. Sedangkan menurut Sugiono 2016, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Itu hampir memiliki kesamaan mengenai pengertian dari analisis data kualitatif. Selanjutnya adalah analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Jadi ditekannya kalau penelitian kualitatif, maka analisis datanya itu dilakukan selama melakukan penelitian dan setelah pengumpulan data juga saat penelitian itu. Jadi tidak seperti halnya penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif menunggu semua data itu terkumpul terlebih dahulu baru melakukan analisis data. Namun pada penelitian kualitatif saat berlangsung pengambilan data di lapangan atau setelah pengumpulan data, saat itulah juga melakukan analisis data. Sehingga kalau dalam penelitian kualitatif ada istilah yang mengatakan peneliti sebagai instrumen, karena peneliti secara langsung menganalisis informasi yang didapatkan di lapangan selama proses pengambilan data dan setelah pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat induktif. Jadi dari pengumpulan data kemudian dijabarkan dan dikelompokkan serta dikembangkan menjadi hipotesis-hipotesis. Nah, analisis data penelitian kualitatif secara umum banyak menggunakan model analisis Miles and Huberman yang sering disebut dengan metode
analisis data interaktif. Nah, ini yang biasanya sering digunakan untuk menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu metode analisis data interaktif. Nanti kita jabarkan masing-masing model atau pendekatan dari analisis data kualitatif. Model-model analisis data kualitatif. Nah, yang pertama adalah model analisis interaktif Miles and Huberman ini ya, yang paling populer misalnya. Menurut Miles and Huberman di dalam Sirajuddin Soleh, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya jenuh dan tidak ada lagi data atau informasi baru. Jadi dalam analisis data kualitatif itu prosesnya berlangsung secara kontinu, berlangsung secara terus-menerus, sehingga informasi-informasi yang ada dari pengambilan data yang secara terus-menerus itu kemudian mengkerucut pada satu gagasan atau tema tertentu yang sesuai dengan penelitian. Itulah yang kita anggap sebagai datanya jenuh. Data jenuh itu tidak ada informasi lagi yang bias atau tidak ada informasi baru yang tidak sesuai. Itu adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman. Tahapannya bisa dari penyajian data, ya, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Jadi berbentuk narasi dan kata-kata karena ini adalah penelitian kualitatif. Grafik dan tabel pun hanya grafik dan tabel hubungan saja. Jadi kategori kata-kata saja. Misalnya padanan atau mungkin ranah yang akan dihubungkan. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Jadi tabel yang dimaksud bukan tabel pada analisis data kuantitatif yang berbentuk angka dan sebagainya, hanya memudahkan pengkategorian saja dan pengkodean saja. Setelah penyajian barulah reduksi data. Reduksi data merupakan analisis data yang mengklasifikasikan, menggolongkan, dan membuang yang tidak penting untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah verifikasi data. Verifikasi data merupakan interpretasi pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, baik itu berupa deskriptif maupun reflektif gitu ya. Jadi setelah data itu dipilih-pilih, diklasifikasikan, kemudian digolongkan, barulah dilakukan verifikasi data sehingga nanti memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini, tahap yang terakhir ini adalah nanti bisa bersifat sementara dan kesimpulan bersifat akhir. Mungkin kesimpulan awal itu masih bersifat tentatif, belum terlalu jelas. Kemudian seiring dengan adanya informasi-informasi baru, barulah ditemukan atau disusun kesimpulan akhir yang telah mengalami pemfokusan atau kejelasan dari informasi. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam model analisis interaktif Miles dan Huberman gitu ya. Ada dari penyajian data, reduksi data, verifikasi data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Yang B adalah metode perbandingan tetap. Metode perbandingan tetap merupakan analisis data yang membandingkan satu datum dengan datum yang lainnya. Data-data ya maksudnya ya. Kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori yang lainnya. Jadi tahapannya di sini yaitu dari reduksi data ya, kemudian kategorisasi data, kemudian melakukan sintesisasi ya. Jadi memberikan kategori serta memberikan nama dan label. Setelah itu barulah disusun yang namanya hipotesis kerja atau pernyataan yang proporsional. Kita ingat bahwa penelitian kualitatif bukan untuk pengujian hipotesis, justru menemukan sebuah teori atau menemukan hipotesis. Selanjutnya adalah C, model domain analysis ya. Ada model di mana
membaca dan memahami data secara rinci, detail, karena targetnya untuk memperoleh ranah dari kata, frase, atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggir. Tahapannya yang pertama menentukan hubungan semantik. Jadi dari informasi yang didapatkan di lapangan, dicarilah hubungan-hubungan dari jawaban atau data-data yang didapatkan dari informan. Kemudian menyiapkan lembar analisis domain, ya. Domain itu ranah, ya, ranah yang menjadi pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan yang pengambilan data. Kemudian memilih salah satu sampel catatan lapangan yang dibuat terakhir. Kemudian langkah yang keempat adalah mencari istilah acuan atau istilah bagian yang cocok dengan hubungan semantik dari catatan lapangan. Kemudian mengulangi usaha pencarian domain sampai semua hubungan semantik habis. Dan yang terakhir adalah membuat daftar domain yang ditemukan. Jadi lebih mengarah pada pembuatan hubungan-hubungan dari masing-masing informasi yang didapatkan. Sehingga hubungan-hubungan itu kemudian mengkerucut pada pola atau bentuk domain yang semuanya mengarah pada topik dari penelitian. Sehingga nanti daftar domainnya itu kemudian bisa dijadikan sebuah kesimpulan. Yang D adalah taksonomi analisis. Taksonomi analisis memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Domain dibagi menjadi subdomain dan dari subdomain itu dirinci menjadi bagian khusus. Gitu ya. Tahapannya ada 6, jadi memilih salah satu domain untuk dianalisis, ya, sesuai dengan fokus penelitiannya tentu saja. Kemudian mencari kesamaan atas dasar hubungan semantik yang sama digunakan untuk domain. Jadi mencari kesamaan-kesamaan dan hubungan-hubungan. Kemudian mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif yang dapat dimasukkan sebagai sub bagian dari domain yang sedang dianalisis. Jadi dari domain atau hubungan tersebut kemudian diambillah subdomain yang akan dianalisis. Kemudian membentuk taksonomi sementara. Kemudian setelah itu melakukan wawancara terfokus untuk mengecek analisa yang telah dilakukan. Jadi adakan wawancara mengenai taksonomi sementara yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah membangun taksonomi secara lengkap. Ini pendekatan taksonomi analisis. Gitu ya. Sedangkan E adalah komponensial analisis. Membuat ranah kategorisasi yang relevan, ya, kemudian kategorisasi tertentu yang berasosiasi, yang berhubungan, gitu ya, dan memahami kesamaan dan hubungan internal dan perbedaan antar ranah agar diperoleh pengertian menyeluruh dan mendalam secara rinci mengenai pokok permasalahan. Tahapannya ada 8 tahapan. Ya. Memilih domain yang akan dianalisis, tahapan yang pertama, jadi domain ranah pembahasannya maksudnya, ya. Kemudian mengidentifikasi seluruh kontras yang telah ditemukan, kemudian menyiapkan lembar paradigma, kemudian tahap yang keempat adalah mengidentifikasi dimensi kontras yang memiliki 2 nilai. Kemudian tahap yang keenam menggabungkan dimensinya, kemudian tahap yang selanjutnya adalah menyiapkan pertanyaan untuk ciri yang tidak ada. Kemudian tahapan yang ketujuh adalah mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data. Kemudian tahapan yang ke-8 adalah menyiapkan paradigma secara lengkap. Itu untuk komponensial analisis. Cuma memang agak panjang untuk tahap-tahapannya. Makanya untuk yang lebih sederhana dan lebih familiar itu adalah pendekatan dari Miles dan Huberman itu. Yang pertama tadi. Kemudian yang F adalah Discovering Culture Times. Jadi ini tentang budaya misalnya, mengenai beberapa tema fokus budaya, nilai, simbol-simbol budaya yang ada dalam setiap domain dan hubungan-hubungan yang terdapat pada domain yang dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang utuh. Jadi fokus pada bagian-bagian budaya yang diteliti, kemudian dicarilah hubungan-hubungan yang mungkin secara menyeluruh. Prosesnya atau tahapannya bisa membaca secara cermat keseluruhan catatan penting, kemudian memberikan kode pada topik-topik penting,
kemudian membaca pustaka yang terkait dengan konteks penelitiannya, kemudian menyusun tipologi. Jadi hampir ciri khas dari analisis data kualitatif itu mencari hubungan-hubungan dari narasi di lapangan atau informasi dari informan. Kemudian yang G adalah grounded theory research. Mendeskripsikan secara akurat tentang fenomena sosial yang relevan untuk menghipotesiskan jalinan hubungan di antara fenomena-fenomena yang ada. Ini mungkin lebih tepat pada penelitian grounded theory research atau fenomena sosial. Dan kemudian mengujinya dengan menggunakan porsi data yang lainnya. Tahapannya untuk grounded theory research ini bisa dengan dimulai dari menuliskan catatan atau note writing di situ. Kemudian mengidentifikasi konsep-konsep atau discovery or identification of concept. Jadi mengidentifikasi konsep-konsepnya, kemudian mengembangkan batasan konsepnya. Itu untuk lebih mengarah pada pendekatan grounded theory. Model analisis data kualitatif. Ini adalah model analisis data kualitatif yang terakhir gitu ya. Kemudian dari semua model yang dipaparkan, maka tentu ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Perdebatan yang terjadi adalah masalah objektivitas, baik itu dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Objektivitas dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan eksperimen berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Generalisasi itu adalah dasarnya. Jadi satu kondisi hasil penelitian bisa dilakukan di kondisi yang berbeda. Namun dalam penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan eksperimen untuk menguji objektivitas. Jadi kalau objektivitas pada penelitian kuantitatif cukup dilakukan dengan eksperimen berulang-ulang dalam keadaan atau kondisi yang sama, namun dalam penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan hal demikian karena penelitian kualitatif itu bukan merupakan penelitian generalisasi. Lah bagaimana pendekatan objektivitas baik itu data dan hasil penelitiannya dipertanggungjawabkan ya? Maka metode penelitian kualitatif menganggap bahwa hasil suatu penelitian akan objektif ya. Jadi bila dibenarkan atau dikonfirmasi oleh penelitian yang lain, maka untuk menjaga objektivitas dari penelitian kualitatif itu harus ada konfirmasi atau kita sebut dengan istilah confirmability gitu ya. Jadi dikonfirmasi berdasarkan informasi atau penelitian yang lainnya, bukan melakukan eksperimen berulang-ulang dengan kondisi yang sama sebagaimana penelitian kuantitatif. Nah, jika penelitian kuantitatif menekankan pada instrumen penelitian, ya, maka penelitian alamiah atau kualitatif ini menghendaki agar penekanan bukan pada instrumen, melainkan pada datanya. Nah, data ini di mana peneliti bisa mengintervensi sekaligus menjadi instrumen penelitian itu sendiri, karena yang menafsirkan, kemudian menangkap informasi adalah peneliti sendiri. Namun dalam penelitian kuantitatif itu merujuk pada keabsahan atau kevalitan dari instrumennya. Jadi peneliti tidak dapat mengintervensi dan menafsirkan terlalu jauh, karena ada prosedur-prosedur di mana instrumen itu sudah ditetapkan. Lah, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif bisa meliputi beberapa langkah, yaitu bisa melakukan credibility atau derajat kepercayaan, kemudian transferability atau keteralihan, kemudian dependability, kebergantungan, dan confirmability atau kepastian. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data secara terperinci, misalnya dari yang pertama adalah credibility. Jadi sederhananya adalah jika penelitian kualitatif ingin dikatakan objektif, maka teknik-teknik pemeriksaan keabsahan datanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu
lebih menekankan pada pendekatan instrumennya. Namun dalam penelitian kualitatif maka data yang diambil oleh seorang peneliti itu maka harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk yang pertama adalah credibility. Credibility ini bisa dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan. Maksudnya bagaimana? Jika data yang dilakukan, pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti masih kurang lengkap, maka bisa dilakukan perpanjangan pengamatan, baik dengan observasi, wawancara, atau mungkin studi dokumen dan sebagainya. Atau bisa juga melakukan peningkatan ketekunan dengan cara memberikan informasi tersebut untuk mengkonfirmasi kepada referensi-referensi yang lainnya, gitu ya. Baik itu dengan pemeriksaan secara terperinci, kemudian hubungan-hubungan fenomena dan peristiwanya, ya, sehingga muncul hipotesis yang menjadi dari pemikiran penelitiannya. Itu adalah peningkatan ketekunan. Atau yang cukup familiar adalah triangulasi. Triangulasi itu merupakan teknik di mana kita mengecek ulang derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh. Dengan cara apa? Bisa dengan triangulasi teknik maupun dengan triangulasi sumber. Jadi tekniknya yang berbeda dengan sumber yang sama, atau sebaliknya bisa dilakukan triangulasi sumber dengan teknik yang sama, sumbernya yang berbeda. Triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dengan kata lain kita bisa melakukan wawancara, pengamatan gitu ya, kepada informan yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Jika hasilnya sama dengan sebelumnya, maka berarti sudah bisa katakan datanya sudah mulai jenuh. Namun bisa juga dengan melakukan pendekatan triangulasi sumber. Jadi kita menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Jadi pertanyaannya atau wawancaranya sama, namun sumber yang diambil informasinya itu berbeda. Jika menghasilkan informasi yang sama, berarti nanti datanya juga bisa kita anggap sudah jenuh atau menghasilkan data yang absah, valid gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah diskusi teman sejawat. Bisa juga mengadakan diskusi-diskusi atau mengkonfirmasi apakah hasil pengambilan datanya itu sudah baik atau belum dan sebagainya. Atau lebih tepatnya bisa kepada ahli. Kemudian ada analisis kasus negatif. Jadi kita bisa melakukan kasus negatif itu adalah contoh dari kasus yang tidak sesuai dengan pola. Jadi sebagai pembanding saja, ya. Jadi kasus-kasus tersebut diambil untuk memperkuat dari pengambilan data yang sudah dikumpulkan itu. Kemudian yang terakhir adalah member check. Kita bisa mengkonfirmasi kembali kepada informan apakah jawaban-jawaban dari informan itu sudah benar atau belum, atau ada yang perlu diklarifikasi atau mungkin diperbaiki. Itu untuk tahapan yang pertama, misalnya adalah credibility. Yang kedua adalah transferability. Transferability bisa dilakukan dengan melaporkan hasil penelitian setelah mungkin dan dapat menggambarkan konteks tempat penelitian dan dapat dipahami pembaca penemuan-penemuan yang diperoleh. Jadi kita bisa melaporkan kepada pihak-pihak terkait, kemudian nanti bisa dikonfirmasi apakah ada beberapa hal yang menjadi masukan atau mungkin perbaikan dari datanya. Kemudian selanjutnya adalah dependability. Asmir ya menjelaskan bahwa kriteria dependability sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Jadi yang tidak ada dalam penelitian kualitatif adalah istilah reliabilitas dan validitas. Namun itu hanyalah istilah, gitu ya. Secara teknis mungkin tidak dilakukan berdasarkan kriteria yang dimaksud dalam penelitian kuantitatif. Namun istilah yang lain itu adalah mengganti dari uji reliabilitas itu sendiri.
Uji dependability adalah penelitian yang dianggap reliable apabila orang lain dapat mengulangi dan merefleksikan proses penelitian tersebut. Jadi reliable, dikatakan reliable nanti jika orang lain bisa melakukan hal yang sama. Kemudian uji dependability dilakukan dengan cara peneliti membuat laporan tahapan proses penelitian di lapangan yang disahkan oleh informan untuk kebenaran informasinya. Catatan proses penelitian disampaikan kepada pembimbing dan mendapatkan pengesahan dari pembimbing. Dalam hal ini mungkin mentor atau pembimbing dalam skripsi. Jadi harus ada konfirmasi. Nah, itulah uji reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Cuman istilahnya adalah dependability. Karena tidak mungkin kita melakukan uji reliabilitas pada instrumen penelitian kualitatif gitu ya. Karena uji reliabilitas dan validitas itu nanti arahnya adalah pada generalisasi secara umum terhadap sampel-sampel yang ada, terhadap sampel dan populasi maksudnya. Terakhir adalah confirmability. Kriteria confirmability atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat dikonfirmasi oleh orang lain. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa objektivitas itu jika ada referensi lain atau penelitian yang lain yang mengkonfirmasi kebenarannya. Penelitian dapat dianggap objektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Jadi lebih mengarah pada kesepakatan dan pendapat dari banyak orang. Uji konfirmabilitas dilakukan oleh peneliti dengan mengkonfirmasikan hasil penelitian kepada beberapa pihak terkait yang diantaranya terkait dengan tujuan dan fokus penelitiannya. Apakah misalnya kita mengkonfirmasikan kepada pihak-pihak dalam hal ini misalnya pembimbing gitu ya, informan terutama gitu ya. Kan nanti itulah yang kita sebut sebagai confirmability. Itu untuk teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya adalah kalau dari tadi kita sudah membahas tentang analisis data kualitatif, sekarang adalah analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari responden di lapangan berupa angka-angka atau data numerik dengan bantuan statistik. Jadi sekali lagi sebagai penekanan, kalau pada analisis data kualitatif proses analisis datanya saat dan sesudah terkumpul. Namun dalam analisis data kuantitatif saat semua data sudah terkumpul barulah dianalisis dengan bantuan statistik. Analisis statistik terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial atau statistik induktif. Statistik deskriptif, bagian yang pertama ini adalah statistik deskriptif, adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun dan mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang secara teratur, ringkas dan jelas tanpa penarikan kesimpulan. Jadi kalau deskriptif itu lebih mengarah kepada penyajian data, misalnya dalam bentuk tabel, diagram, chart gitu ya, sehingga memudahkan peringkasan atau penyajian informasi dari hasil penelitian. Kemudian yang kedua yaitu adalah statistik inferensial atau statistik induktif. Adalah statistik yang menyediakan aturan analisa data untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Karena penelitian kuantitatif memang tujuannya adalah untuk generalisasi terhadap populasi ya, maka nanti analisis data yang dilakukan secara statistik ini nanti akan menarik kesimpulan yang bersifat general atau umum. Statistik inferensial masih terbagi menjadi dua, atau statistik induktif terbagi menjadi dua, yaitu ada yang parametrik dan ada yang non parametrik. Kalau parametrik itu menggunakan uji prasyarat, sedangkan non parametrik itu tanpa harus memenuhi uji prasyarat atau asumsi. Jadi dalam statistik itu ada yang namanya asumsi klasik yang dipersyaratkan untuk statistik parametrik. Jika tidak memenuhi syarat tersebut,
maka kemudian barulah menggunakan statistik non parametrik, yaitu statistik yang tidak perlu menggunakan uji prasyarat. Secara garis besar ini adalah statistik untuk analisis data dengan statistik ya. Ada deskriptif, misalnya mencakup distribusi frekuensi ya. Kemudian ukuran pemusatan data atau central tendency, kemudian ukuran letak data, ukuran penyebaran data atau penyebaran ya, atau dispersion, kemudian ada ukuran variansi. Kemudian untuk yang inferensial atau induktif itu terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik, di mana menggunakan syarat misalnya ya, ada datanya harus berdistribusi normal, variansi yang sama, data interval atau rasio, dan random sampling. Itu untuk prasyarat statistik parametrik. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka menggunakan non parametrik gitu ya. Misalnya kalau yang parametrik itu ada uji korelasi, uji T, ANOVA, regresi, analisis Jarul, dan mungkin yang lebih kompleks lagi ada SEM. Misalnya seperti itu. Kemudian yang sebagai pengganti dari statistik parametrik, apabila tidak memenuhi persyaratannya maka bisa menggunakan statistik non parametrik. Misalnya uji tanda, Mann-Whitney, Wilcoxon, kemudian dan lain sebagainya. Ini merupakan uji alternatif dari uji-uji parametrik. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini mencakup penyajian data dalam bentuk tabel dan distribusi frekuensi, bentuk visual, histogram, poligon, OGIF, diagram batang, dan lain sebagainya. Di situ juga ada tendensi sentral, yaitu mean, median, modus ya. Kemudian ada dispersion juga. Misal sebagai contohnya adalah ini dalam bentuk tabel penyajiannya ya. Namun penyajian tabel di sini tentu dalam bentuk numerik. Di sini ada frekuensi, misalnya itu ya, jumlah yang menjawab puas dan lain sebagainya misalnya. Kalau tabel dalam bentuk penelitian kualitatif mungkin berupa padanan atau hubungan kata atau hubungan kode dan kategorisasi, tidak berbentuk angka-angka seperti ini. Kemudian ada bentuk diagram, pie chart, atau mungkin histogram gitu ya. Seperti ini semuanya serba numerik kalau dalam analisis data deskriptif, terutama katanya dengan penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah, atau setelah statistik deskriptif, bagian yang keduanya adalah statistik inferensial atau induktif. Statistik inferensial adalah salah satu teknik statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap data-data sampel. Dari hasil analisa tersebut dapat diberlakukan untuk populasi. Jadi kita menggunakan teknik sampling dalam rangka untuk mengeneralisasi terhadap populasi. Jadi misalnya kita mengambil cukup sebagian dari populasi itu, maka sebagian tersebut itu bisa kita gunakan untuk keseluruhan. Contoh misalnya, misal kita mengambil sampel darah dan mendeteksi adakah penyakit di dalam darah seseorang misalnya, maka ketika sampel tersebut dianalisis maka berlaku untuk populasi, yaitu di darah, di semua darah pada tubuh seseorang tersebut. Statistik inferensial sering juga disebut dengan statistik induktif ya. Statistik inferensial atau induktif adalah statistik yang bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel, atau dengan bahasa yang lainnya yang sering saya ulang-ulang adalah generalisasi. Statistik inferensial digunakan untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dan uji hipotesis. Sedangkan macam-macamnya adalah ini. Ada analisis komparatif atau perbandingan, misalnya terkait dengan penelitian perbandingan. Kemudian ada analisis asosiatif atau hubungan, dan yang terakhir adalah analisis struktural. Secara terperinci,
atau satu-satu. Misalnya yang pertama adalah analisis komparatif. Ada uji T perbandingan dua sampel independen. Misal kita punya dua kelompok, maka kita bandingkan dua kelompok tersebut. Kita bisa menggunakan salah satu ujinya adalah uji T perbandingan dua sampel independen. Jika dua kelompok tersebut saling terpisah. Jika dua kelompok tersebut merupakan kelompok yang sama, maka bisa menggunakan uji perbandingan dua sampel dependen. Tentu saja ada asumsi yang harus dipenuhi karena ini pendekatan parametrik, maka sampel secara random, kemudian data berdistribusi normal dan varian kedua sampel sama. Kemudian yang selanjutnya ada uji perbandingan dua sampel dependen. Perbedaannya adalah kalau tadi dua kelompok yang berbeda, sekarang kalau dua kelompoknya itu adalah berpasangan atau kelompok yang sama, maka menggunakan uji perbandingan dua sampel dependen. Kita biasanya menggunakan istilah repeat measure descent atau sebelum dan sesudah, atau pretest dan posttest. Kalau dalam dunia pendidikan, misalnya kita punya kelas yang sama namun dilakukan dua kali treatment, misalnya seperti itu, atau dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yaitu analysis of variance. Kalau uji perbandingan dua sampel independen dan uji perbandingan dua sampel dependen itu fokusnya pada dua kelompok saja, maka kalau ANAVA atau analysis of variance itu baik satu jalur maupun dua jalur itu, jika yang diperbandingkan itu lebih dari dua kelompok, bisa 3 kelompok, 4 kelompok dan seterusnya. Dalam hal ini misalnya kita gambarkan ada kelompok yang pertama X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan ANAVA. Baik itu ANAVA satu jalur maupun ada ANAVA dua jalur. Nah, kalau ANAVA dua jalur nanti ada misalnya ini ada saya ambil tabel atau kolom dari statistik pendidikan misalnya ya, ada model pembelajaran A1, model pembelajaran A2, kemudian dari kelas kontrolnya itu ada kecerdasan tinggi dan kecerdasan rendah. Jadi semakin kompleks untuk yang ANAVA dua jalur. Selanjutnya yaitu tentang analisis asosiatif atau hubungan. Kalau yang sebelumnya adalah perbandingan, baik itu dua kelompok atau lebih, sekarang analisis hubungan. Misalnya hubungan antara variabel X independen dan variabel Y, atau kita sebut sebagai analisis korelasi. Hubungan ini biasanya disimpulkan dengan R atau korelasi, yaitu di mana intervalnya antara min 1 hingga 1. Misalnya penelitian tentang hubungan antara kompetensi guru terhadap gaya mengajarnya, misalnya itu adalah hubungan. Pola-pola hubungan yang bisa terjadi di lapangan misalnya X berhubungan terhadap Y atau Y berhubungan terhadap X, atau ada dua variabel yang berhubungan, atau mungkin lebih kompleks lagi bisa saling berhubungan. Itu adalah analisis korelasi. Kemudian selanjutnya ada analisis regresi, di mana pengembangan dari analisis korelasi itu merupakan analisis yang berusaha memprediksi secara matematis apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini biasanya dilakukan untuk analisis estimasi, pencarian nilai dari estimator itu. Bentuk umumnya misalnya ya, itu adalah YI sama dengan B0 plus B1 dan seterusnya. Ini adalah bentuk umum dari analisis regresi. Persamaannya biasanya kita menghitung atau mengestimasi nilai dari B0, B1, B2, B3 dan seterusnya. Ya, di mana B di sini kita sebut sebagai parameter. Itu analisis regresi. Jadi untuk yang penelitian asosiatif atau hubungan bisa menggunakan analisis korelasi maupun analisis regresi. Selanjutnya adalah analisis data statistik inferensial yang ketiga, yaitu struktural. Kalau yang kedua tadi adalah hubungan atau korelasi, kemudian yang pertama adalah perbandingan. Nah, sekarang adalah struktural.
Yang pertama ada analisis jalur, di mana analisis jalur atau path analysis ini adalah pengujian lanjutan dari analisis regresi. Di mana secara sederhana di sini ada variabel endogen dan eksogen ya. Misal kita punya hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, kemudian Y punya hubungan dengan Z, X1 terhadap Z, X2 terhadap Z. Nanti dalam analisis jalur kita bisa mengetahui seberapa besar hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y dan seterusnya. Termasuk hubungan Y dengan Z misalnya itu ya. Kemudian hubungan antara X1 dengan Z juga bisa kita tentukan gitu ya. Seberapa besar hubungannya. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu model structural equation model atau SEM kita sebutnya. Ini adalah model persamaan struktural yang jauh lebih rumit atau lebih kompleks gitu ya. SEM adalah teknik multivariate analysis yang menggabungkan antara analisis faktor dan analisis regresi atau korelasi dengan tujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model. Nah, di sini kita lihat misalnya hubungannya sudah lebih kompleks dan nanti bisa dicari seberapa besar hubungan-hubungan dari masing-masing panah ini. Atau nanti bisa menggunakan bantuan program statistik. Nah, sehingga secara gambaran saja nanti masing-masing panah ini nanti akan dicari seberapa besar hubungannya, termasuk antar kaitannya dengan hubungan antar Z maupun Y-nya. Itu analisis data statistik inferensial. Jadi dalam analisis statistik inferensial memang sekali lagi syaratnya atau mungkin sangat berkaitan dengan yang namanya statistik. Berbeda halnya dengan penelitian kualitatif. Gitu ya. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.